kata abun dalam bahasa Arab ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya. Tapi pemaknaannya beda dengan kita. Bukan berarti ayah beliau itu ada di neraka. Ya memang kata abun umumnya dimaknai sebagai ayah. Kalau kita mau kenceng-kencengan, justru menunjukkan bahwasanya yang berpendapat orang tua Nabi SAW di surga, kakeknya semuanya di surga, moyang-moyangnya semuanya di surga, maka itu adalah pendapat, justru itu pendapat orang-orang Syiah. Tapi kita tidak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Di mana ayah? Rasulullah menjawab, karena beliau adalah seorang Nabi, dapat wahyu. Bukan kayak orang kaya kita. Kalau orang kaya saya ditanya ayah saya di mana, saya akan jawab saya nggak tahu karena saya bukan Nabi. Saya tidak punya pengetahuan tentang hal yang gaib. Nabi punya. Nabi kemudian mengabarkan kepada orang itu, wa finnar, dia di neraka, ayahmu itu di neraka. Orang itu kemudian merasa mukanya itu berubah, murung, sedih, wajar kan? Bapak kita dikabarin ahli neraka, gimana nggak sedih? Akhirnya Nabi itu punya akhlak jalbul khawatir. Apa itu jalbul khawatir? Menenangkan hati orang. Orang di saat gelisah, gendah gulana, beliau itu seringkali berupaya untuk menenangkan batinnya. Akhirnya apa? Cara beliau menenangkan batinnya itu dengan berkata apa? Inna abi wa abaka finnar. Itu orang Indonesia yang cuma melihat kamus bahasa Arab. Abun artinya bapak. Berarti terjemahannya apa? Sesungguhnya bapakku dan bapamu ada di neraka. Oh kalau begitu berdasarkan ini hadis, gak bisa kita tolak ya, gak bisa kita tolak. Dia lupa. Kata abun itu Pak. Lihat. Saya ingin mengajari anak-anak muda, jangan gampang menyalahkan kiai, ulama atau siapapun yang belajar agamanya itu lama. Kadang-kadang apa yang Anda tidak pahami itu, mereka sudah paham lebih dulu. Cuma cara memahaminya beda. Kata abun dalam bahasa Arab, ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya. Tapi pemaknaannya beda dengan kita. Bukan berarti ayah beliau itu ada di neraka. Ya memang kata abun umumnya dimaknai sebagai ayah. Tahu mana ayah yang udah pasti itu? Bahasa Arabnya apa? Walid. Kalau walid, maknanya sudah pasti ayah itu. Karena yang melahirkan, ya ikut melahirkan kita. Kalau ab dalam bahasa Arab, maknanya bisa paman, bisa ayah. Lafaz yang bisa diberlakukan untuk ayah dengan mana dalilnya? Dalam Al-Qur'anul Karim. Am kuntum syuhada idz qala Ibrahim am kuntum syuhada idz hadara Yaqub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kata anak cucu keturunan Nabi Yakub, ketika ditanya oleh Nabi Yakub, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Jawaban mereka apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abaika. Aba jadi jamak dari kata abun. Disebutkan Nabi siapa itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Saya mau nanya sekarang. Nabi Ibrahim itu siapanya Nabi Yakub? Kakeknya Nabi Yakub, betul? Maaf, iya betul. Nabi Ibrahim kan punya anak namanya Ismail. Ishak dari Ishak turun Nabi Yakub. Berarti Ibrahim siapanya? Kakeknya. Lihat, untuk kakek pun Al-Quran menggunakan kata aba. Oke, Nabi Ismail siapanya Nabi Yakub? Paman. Pamannya Nabi Yakub. Jadi kata paman dalam Al-Quran masih digunakan kata aba. Jamak dari kata abun. Sebagai bukti bahwa kata ab itu maknanya gak cuma ayah, tapi bisa juga paman. Sekarang saya mau nanya, ada gak paman Nabi yang di neraka? Yang dipastikan oleh Al-Quran ada? Tabat ya, ada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab, paman Nabi SAW. Jadi ketika Nabi bilang, Inna abi wa abaka finnar, maksudnya bukan ayah beliau namanya Abdullah. Boleh jadi yang dimaksud adalah pamannya. Karena beliau ingin seolah-olah menunjukkan bahwa saudaraku juga sama di neraka. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas. Begitu kira-kira maksud Nabi itu. Tapi ketika disebut abi, bukan berarti ayahku, pamanku dan ayahmu di neraka. Kan bisa saja. Dan ada kaidah menyatakan wa dalil idza tatarraqa ilaihi ihtimal saqata bil istidlal. Ini sebuah dalil itu kalau masih bisa dimungkinkan secara berbeda pemaknaannya, maka gak bisa dijadikan dalil lagi. Ada gak bisa dengan hadis ini bersandar bahwa enggak, Abdullah itu masuk neraka. Ini dalilnya, gak bisa. Dan ini bertentang, kalau itu dimaknai sebagai ayah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sahih. Apa ayat Al-Qurannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul. Lihat, sekarang saya mau bertanya, ayahanda Nabi, ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah, itu hidup pada masa ketika Nabi sudah diutus atau belum diutus? Belum diutus, belum ada syariat. Itu disebut Pak, dalam ilmu akidah, orang yang hidup di antara zaman dua Nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yang hidup di antara periode dua Nabi itu, yang gak ada syariat, gak ada Nabi, disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana hukumnya? Haula minan najin, insyaallah. Mereka itu termasuk orang yang akan selamat. Dan ayat dalilnya tadi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Belum ada rasul di zaman Abdullah, belum ada rasul di zaman Sayyidah Aminah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa beliau keduanya akan masuk neraka sementara syariatnya belum ada? Nabinya belum diutus. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu min ahlil fatrah. Tidak bisa kita sebutkan sebagai ahli neraka. Meskipun ada ulama berpandangan tidak semua ahli fatrah itu selamat. Ada yang mengatakan nanti diuji dalam akhirat, Allahu a'lam. Tapi Imam Baijuri, yang ahli sunnah wal jamaah, tegas menyebutkan ahli fatrah minan najin hatta wa in ghayyaru wa abadul asnam, katanya. Sekalipun mereka itu menyembah berhala, merubah agama. Kalau benar hidup pada masa Nabi belum diutus, dia akan selamat. Adil kan Allah itu? Tidak mengazab suatu hamba, seorang hamba, suatu kelompok, sampai mengutus Rasul kepada mereka. Itu sekarang berlaku juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang belum mengenal Islam, di pelosok-pelosok sana, kutub utara misalnya, kutub selatan, atau mungkin di negara kita seperti mana misalnya,
Irian Jaya, Papua, sebelah pelosok-pelosok sana, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, nggak pernah kenal Islam, nggak pernah kenal Al-Quran. Itu ada, Pak. Bagaimana dihukuminya? Yuhkam bihukmi ahlil fatrah. Dihukumi dengan hukum ahlu fatrah. Nggak bisa kita kafirkan secara mutlak. Itu adil, Allah itu melakukan hamba. Kemudian Sayyidah Aminah, lagi-lagi dikatakan, katanya penghuni neraka. Dengan alasan apa? Ada hadis yang menyebutkan Nabi itu minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibundanya. Sekitar setahun sebelum beliau wafat. Allah mengizinkan beliau berziarah, tapi ketika meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada ibundanya, Allah nggak memberikan izin. Dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa kalau begitu Sayyidah Aminah termasuk ahli neraka. Buktinya apa katanya? Nabi minta izin kepada Allah supaya mintakan ampunan, Allah nggak memberikan izin. Dia lupa. Boleh jadi, lihat tuh, masih ada kemungkinan. Jangan buru-buru dikatakan masuk neraka. Boleh jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya memintakan ampunan kepada ibundanya, kemudian Allah itu tidak mengabulkan. Boleh jadi karena ibunda Nabi nggak butuh istighfar lagi, nggak butuh permintaan istighfar lagi, karena beliau hidup pada masa belum ada dosa. Belum ada kemusyrikan, belum ada dosa maksud saya. Belum kemusyrikan sudah ada, tapi belum dipandang sebagai dosa. Nabinya belum ada. Gak usah dikasih istighfar juga. Bukan berarti kalau begitu Sayyidah Aminah menjadi ahli neraka. Ada kemungkinan dan kemungkinan itu bisa terjadi. Itu hadis dhanni, itu contoh hadis dhanni. Setiap kali nemu hadis, ini hadis begini tanya sama ahlinya. Benar gak Pak Ustaz? Jangan serta-merta kemudian kita temukan terjemahan ini bertentangan pendapat ini dengan hadis sahih. Hadis sahih itu benar, kita terima. Al-ain war ras. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana memahaminya? Bagaimana melahirkan kesimpulan darinya, bagaimana melahirkan produk hukum darinya, itu perlu kaidah keilmuan. Kesimpulannya, dalil yang dhanni gak bisa mengalahkan dalil yang qat'i. Dalil qat'i mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Sementara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, dalil yang dhanni masih bersifat sangkaan. 80 gak mungkin mengalahkan 100 kan? Logikanya begitu. Yang masih bersifat sangkaan gak mungkin bisa mengalahkan dalil bersifat meyakinkan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau kenceng-kencengan, justru sebagian ulama menukil bahwasanya orang yang berpendapat orang tua Nabi sampai kakek-kakeknya semua adalah mukmin, justru itu pendapat Syiah. Justru itu pendapat Syiah ya. Bukan saya mengatakan demikian, yang penting adalah Ar-Razi. Ar-Razi. Ada lagi salah seorang dari mereka yang mengatakan salah paham tentang pernyataan Razi, salah nukil. Saya tidak perlu sebut nama, tapi ya demikianlah ketika seorang sudah kadang emosi atau jengkel, terkadang baca salah paham ya. Sehingga mengatakan Ar-Razi berpendapat bahwasanya orang tua Nabi di surga ya, atau demikian kira-kira ya, dan itu ternyata keliru, ternyata kebalik. Justru Ar-Razi sedang membantah. Ar-Razi itu dalam bukunya Tafsir Ar-Razi terkadang menyampaikan pendapat yang dia selisih, dia sampaikan hujahnya. Kemudian dia bantah belakangan. Ini orang rupanya dia baca, cuma ketika Ar-Razi menukil perkataan orang, dia tidak tahu kalau itu Ar-Razi sedang menukil pendapat yang akan dia bantah. Dikira dia buka tafsir, dia baca ini pendapat Ar-Razi, padahal tidak ya. Makanya harus amanah ketika menukil ya, baca dari awal sampai akhir ya, baru kemudian menukil. Semua orang bisa salah, tapi kalau dalam rangka menyerang, merendahkan, menghinakan sampai mengakibatkan pengusiran dan yang lainnya, tadi saya katakan Allah tidak tidur ya. Semua tercatat ya. Ada perhitungannya nanti di dunia maupun di akhirat terlebih lagi. Taib Ar-Razi dalam tafsirnya, ulama yang wafat 606 Hijriah, dia berkata, qalati Syiah. Dinukil jelas, qalati Syiah. Syiah berkata, inna ahadan min aba'i Rasul alaihi salatu wasallam wa ajdadahu atau ajdadihi makana kafiran. Wa ankaru an yuqala inna walida Ibrahim kana kafiran wa dzakaru anna Azar kana amma Ibrahim alaihi salam. Orang Syiah berkata, tidak seorang pun dari bapak-bapak Nabi SAW dan kakek-kakeknya tidak seorang pun yang kafir. Semuanya mukmin. Ini pendapat orang Syiah. Dan mereka mengingkari kalau pernyataan bahwasanya ayahnya Ibrahim kafir. Kata mereka enggak, ayah Ibrahim itu Azar itu bukan ayahnya Ibrahim, tapi itu adalah pamannya atau yang lainnya ya. Ya, sehingga wa dzakaru anna Azar kana amma Ibrahim, kata mereka Azar yang divonis oleh Allah di neraka dan kafir, mereka katakan itu adalah paman Ibrahim alaihissalam dan bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pendapat ini kalau kita mau kenceng-kencengan justru menunjukkan bahwasanya yang berpendapat orang tua Nabi SAW di surga, kakeknya semuanya di surga, moyang-moyangnya semuanya di surga, maka itu adalah pendapat, justru itu pendapat orang-orang Syiah. Tapi kita tidak pernah menyatakan orang yang berpendapat demikian dengan orang Syiah. Kita tidak ingin balas tuduhan dengan tuduhan ya. Karena kita tahu ini memang ada perselisihan pendapat ya. Tapi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam buku saya nukilkan tabel ya tentang ulama yang
berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir. Ini sini ada ulama mazhab ya dari mazhab Maliki, kemudian nanti ada mazhab Hanafi. Ini ya silakan kalau teman-teman punya bukunya maka bisa dibuka ya. Ada mazhab Syafi'i ya. Kemudian ada mazhab Hambali, kemudian ada ulama hadis ya. Banyak sekali dari mazhab Maliki. Saya tuliskan juga dan saya nukil perkataan mereka semua di lampiran ya, bahwasanya inilah para ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kondisi kafir. Contohnya Al-Qadhiyat ya. Qadhiyat ini ulama masyhur ya, tentang yang punya buku kalau tidak salah Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia benci kepada Nabi ketika punya pernyataan tentang kedua orang tua Nabi. Itu pembahasan lain. Jangan dilazim-lazimkan. Al-Qadhiyat yang wafat 544 Hijriah ini mazhab Maliki. Kemudian ada namanya Abul Abbas Al-Qurtubi, bukan Abu Abdullah. Abul Abbas Al-Qurtubi yang punya kitab Al-Mufhim. Kalau Abu Abdullah yang punya tafsir. Kalau Abu Abdullah Al-Qurtubi berpendapat orang tua Nabi di surga ya. Ya, dan itu ulama pertama yang saya tahu dari mutaqaddimin yang berpendapat orang tua Nabi di surga adalah Abu Abdullah Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi, dan dia disebutkan juga dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ya, 2 kitabnya. Adapun ini lebih tua daripada Abu Abdullah Al-Qurtubi, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, itu ulama Malikiyah. Kemudian juga nanti ada Al-Qarafi, ya, ahli usul. Ini ulama Malikiyah ya. Kemudian adapun ulama Hanafi ada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ada At-Tahawi, kemudian ada As-Sarakhsi, kemudian ada Al-Aksani, Al-Mambaji, dan banyak ya disebutkan. Kemudian juga mazhab Syafi'i, ada Al-Mawardi, saya nukilkan semuanya. Kemudian Al-Baihaqi. Ya ulama ada dulu lihat wafat 450 Hijriah, ini wafat 458 Hijriah. Kemudian ada Al-Juwaini 478 Hijriah, ada Ar-Rafi'i 623 Hijriah, ada kemudian An-Nawawi 676 Hijriah, ada Ibnu Rif'ah, ada Zahabi, ada Ibnu Katsir 774 Hijriah, dan terakhirnya adalah Al-Biqai dalam kitabnya Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayati Was-Suwar ya. Kemudian ulama Hambali ada Abu Ali Al-Hashimi Al-Baghdadi wafat 428 Hijriah. Kemudian ada Abul Muzaffar ya. Kemudian ada Ibnu Jauzi ya. Terkenal Ibnu Jauzi 597 Hijriah. Kemudian ada Abu Muhammad Ibnu Qudamah, ada Abul Faraj Ibnu Qudamah ya. Ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ada Ibnu Muflih ya. Ya. Kemudian juga Ahlul Hadis, ada Ibnu Majah ya. Ada juga An-Nasa'i ya. Kemudian itu di antaranya Ibnu Majah An-Nasa'i. Taib. Belum lagi kalau kita bicara ulama tafsir ya. Kalau mau tahu tentang perkataan ulama tafsir, silakan buka tafsir mereka tentang firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 113, yaitu makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan kepada kaum musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Kumpulan ulama ya. Saya sebutkan sini banyak sekali ya. Ya, intinya inilah para ulama, ada sekitar 18 ahli tafsir yang menjelaskan tentang status kedudukan kedua orang tua Nabi, bahwasanya mereka meninggal dalam kondisi kafir. Adapun ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya orang tua Nabi tidak di neraka bahkan masuk surga, sepanjang penelitian saya dapati baru 3 ya. Ada yang kita teliti sampai awal abad ke-11, yaitu sampai Imam Suyuti ya, karena yang paling getol dalam hal ini Imam Suyuti rahimahullahu taala. Yang pertama kali menyebutkan ini ada Abu Abdullah Al-Qurtubi, wafat 671, bukan Abul Abbas tadi, ini Abu Abdullah Al-Qurtubi, sahibut tafsir dan juga pemilik kitab At-Tadhkirah ya. Yang kedua adalah Ibnu Raslan Asy-Syafi'i dalam Syarah Sunan Abi Dawud, dan yang ketiga As-Suyuti Asy-Syafi'i, wafat 911 Hijriah. As-Suyuti punya ada beberapa buku, 5 atau 6 buku membahas tentang masalah ini. Dia konsentrasi dalam bahas masalah ini. Jadi ini saja kalau kita sudah jelaskan saja tentang jumlah ulama, ya ternyata kita dapati mayoritas. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir ya. Kita teliti juga ternyata pendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi di surga itu belakangan. Oleh karena itu ulama mengatakan ijma. Ijma bahwasanya seluruh ulama berpendapat kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Karena pendapat yang menyatakan orang tua Nabi di surga belakangan, yang paling pertama abad ke-7.
Abad ke-7 Abu Abdillah Al-Qurtubi. Adapun tadi kita sebutkan ada ulama sebelumnya, ada abad kedua, ada abad ke-4, abad ke-5. Jadi ini belakangan ya. Abu Abdillah Al-Qurtubi abad ke-7 baru berpendapat demikian. Ini diikuti oleh Ibnu Raslan, kemudian dijelaskan dengan panjang lebar lagi oleh As-Suyuti abad ke-10. Ya, abad ke-10, 911 Hijriyah. Ini sekedar mukaddimah atau agar seorang jangan kenceng-kencengan, turun sedikit kalau lagi emosi kita bicara tentang orang tua Nabi, dia tahu oh ternyata ini pendapat banyak ulama. Tidak pantas bagi saya untuk menggoblok-goblokkan, kemudian menuduh macam-macam, tidak perlu. Memilih pendapat di surga tafadhal silakan. Memilih pendapat bahwasanya kedua orang tua meninggal, Nabi meninggal kondisi kafir, silakan, masing-masing ada ulamanya, tidak perlu kita memframing atau mendramakan seakan-akan ini adalah kekejian kepada dalam rangka menimbulkan kebencian kepada seseorang ya. Ini kezaliman seperti ini, berbuat kezaliman kepada sesama muslim ya. Ya. Kalau kita mau balas kita bilang ini pendapat Syiah seperti ini, mau kita balik ini Syiah. Ini mendukung pendapat Syiah. Kita kan enggak mungkin kita bilang begitu. Sementara kita tahu mereka tidak suka dengan Syiah ya. Taib ini kita berbicara tentang dua pendapat yang ada tentang permasalahan ini ya. Tadi saya katakan saya kumpulkan sekitar 40 ulama berbagai macam mazhab dari 4 mazhab dan juga para al-hadis menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, dan tadi 3 ulama saya sebutkan ya, Abu Abdillah Al-Qurtubi, Ibnu Raslan dan juga As-Suyuti terakhir yang wafat 911 Hijriyah ya.